kita semua dalam keadaan sehat, ya, sehat walafiat, gitu. Jadi terima kasih bahwa kita sudah memasuki hari ke 23 ya, 23 kalau tidak salah 23 ya. Jadi thank you teman-teman yang sudah bergabung hari ini, ya. Karena hari ini memang agak slow. Hari ini khusus untuk Q&R ya teman-teman ya. Bertanya dan menjawab. Tapi jangan khawatir, di dalamnya ini, di dalamnya ya, di dalamnya kita nanti selipkan juga kuis, ya. Kita selipkan kuis, oke? Yang setuju kasih tanda tangan. Tanda tangan gitu maksudnya. Jadi apa yang menjadi harapan kita saat ini, ya, menjadi harapan kita saat ini, saya matikan dulu biar nggak gemah, oke? Harapan kita adalah ya terima kasih buat teman-teman yang sudah angkat tangan, ya, yang sudah angkat tangan ya diturunkan dulu. Nanti kita ada tanya jawab. Saya habiskan 20 menit. Jadi setiap masa yang kita putar, ya, yang kita putar nih, PDF-nya nih, mohon kepada teman-teman untuk konsentrasi, ya, untuk konsentrasi. Dan banyak pertanyaan yang akan kita keluarkan biasa 5. Tapi kalau teman-teman yang sudah menjawab kemarin-kemarin, kita berikan giliran untuk yang teman-teman lainnya. Maksud di sini adalah kami dari Paloma akan mencari nih. Silakan diturunkan tangannya, Pak. Eh, ada 50 lebih kurang nanti. 50 teman dengan nama yang berbeda, ya. Nanti akan diumumkan di akhir. Tapi yang sudah dapat misalnya, ya, kita kasih giliran kepada teman yang lain. Oke. Dari Provinsi Maluku, salam dari Provinsi Maluku. Teman-teman dari Maluku sudah mulai datang. Jadi ada permintaan dari teman-teman juga sebenarnya. Jam itu dimajukan jam 7 karena di Maluku atau daerah yang ke arah atas sana, Irian Jaya itu sudah malam kadang-kadang Pak, dia bilang. Setuju, ini lagi digodok, minggu depan mungkin bisa dimulai ya, sekitar jam 7-an. Jadi thank you teman-teman yang siap malam ini, ya. Jadi setiap kuis itu, ya, setiap kuis yang kita munculkan itu sebagai hiburan ya teman-teman ya. Ingat ya, sebagai, jadi apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, ya. Kedengaran suara saya? Jelas suara saya? Tes tes tes. Kasih jempol. Pak Denny kasih jempol kalau suara saya jelas. Oke, thank you, thank you. Jadi sebelum kita buka acara, biasanya memang kita ucapkan terima kasih dan bersyukur, ya, kepada apa yang sudah kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa berjalan semuanya dengan baik. Karena manusia tidak bisa diprediksi situasinya. Ya, kita hanya bisa berdoa dan mengharapkan pertumbuhan di Paloma Asia Pasifik Limited ini ya menjadi acuan buat teman-teman yang saat sekarang memang lagi mencari perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pasifik Limited. Jadi kita berdoa, terima kasih Tuhan, ya. Kita ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai, salam Waalaikumsalam sejahtera buat kita warahmatullahi semua, ya. Terima kasih. Om Swastiastu, ya. Kita buka acara kita malam ini. Paloma Q&R. Jadi Anda bertanya, kita menjawab khusus untuk membangun Paloma ya. Ingat ya, brother and sister dan teman-teman semuanya. Khusus kita bangun Paloma untuk Selasa dan Kamis. Dan Kamis itu lebih khusus lagi kepada mereka yang sudah bergabung. Ingat ya, Selasa dan Kamis khusus kita bicara bagaimana membangun Paloma. Di beberapa daerah sekarang sudah mau bikin acara. Jadi inisiatif dari teman-teman ya sudah berinisiatif banyak sekali ya. Ada Pak Yusuf Khairon yang sudah bikin, ada lagi namanya eh, Pak Ya, Alex Pak. juga itu di Bengkulu sudah mulai, di Bandung sudah mulai, ya Jakarta apalagi.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sudah merasakan. Jadi teman-teman yang belum merasakan, ayo mulai berinisiatif. Karena ini kecepatan ini pasarnya penuh, ya agak sulit kita mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau pasarnya belum penuh, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi teman-teman, mohon maaf sekali lagi saya harus matikan. eh saya harus mute ya, karena ini harus 20 menit kita selesaikan. Mengingat kembali, ya silakan diturun tangannya dulu Pak. Nanti setelah 20 menit kita naikkan lagi tangannya ya. Oke, Pak Yap, Pak Yap aja silakan turunkan tangannya. Jadi kita kerjasama malam ini ya selama 20 menit. Saya akan bercerita pendek saja. Kembali lagi mengingatkan kita bagaimana Paloma ini kita bangun ya. Bagaimana kita mengidentifikasi peluang arbitrase di Paloma Asia Pacific Limited. Ini adalah datang dari para pemikir sebenarnya. Kenapa ada kesulitan di luar ini? Kenapa teman-teman mengalami A, B, C, D? Kenapa nggak dikasih satu yang mudah saja deh? Sehingga dari modal yang kecil, $10 itu kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar mengenal namanya blockchain, cryptocurrency, arbitrase itu seperti apa. Begitu teman-teman ya. Jadi kita lanjut. Bentar, kita lanjut dulu sampai di sini ya. Oke, kita buka di mana dia? Hop. Oke. Saya tutup bentar ya. Kayaknya ada kondisi tidak bagus barusan ini. Nah, kita kembali ke Paloma dengan layar yang besar ya. Ya. Oke, sudah terlihat Palomanya? Oke. Ya, sudah terlihat Palomanya ya. Mari kita mulai dengan Paloma itu ya. Paloma itu kita siap-siap kita main dulu biar kita fresh. Jangan tegang terus setiap hari. Ya, Paloma Asia Pacific Limited adalah manajemen investasi. Paloma Asia Pacific Limited adalah perusahaan manajemen investasi berlisensi BFI. Kami fokus pada strategi investasi inovatif dan manajemen risiko untuk memberikan pengembalian investasi yang stabil. Jadi regulasi dan kepatuhan diatur oleh BFI sendiri adalah Paloma diatur Komisi Layanan Keuangan ya British Virgin ya. Jadi Virgin Inggris jadi BFI jadi British Virgin Island gitu. Jadi sebuah kepulauan Virgin Inggris. Jadi standar internasional seperti apa? Mematuhi regulasi internasional melindungi hak-hak investor, keamanan investor, memastikan perlindungan dan keamanan bagi para investor. Oke? Gambaran umum perusahaan seperti apa? Pengembalian luar biasa bagi klien melalui strategi inovatif. Jadi menunjukkan keahlian dalam menavigasi pasar keuangan yang kompleks. Dan telah memperoleh reputasi sebagai mitra terpercaya di komunitas investasi. Hah, langsung muncul. Aba-aba ya. Satu, dua, belum. Apa fokus utama dari Paloma Asia Pasifik dalam manajemen investasi? Jadi teman-teman silakan menjawab. Kita sebut satu, dua, tiga. Silakan angkat tangan. Yang sudah dapat, yang sudah dapat, kita tidak memberikan lagi ya. Ingat ya, yang sudah dapat kita tidak memberikan lagi. Barusan ada jawabannya. Ada yang kelewatan nggak tadi? Silakan. eh, Malam ini sepertinya masih sepi-sepi adem aja. Silakan teman-teman, angkat tangan. Bagi mereka yang belum dapat ya, karena kita mencari memang 50 teman. Nanti kita memang melihat keseriusan dari teman-teman bagaimana mengembangkan proyek ini. Ya, Imanuddin kemarin sudah dapat ya. Silakan ini Pak Imanuddin. Halo, halo Pak Imanuddin, angkat mic-nya. Ini Iya sepertinya Pak, ada yang tidak iya, fokus ya. Ya, silakan. Kemarin sudah dapat ya Pak ya, Pak iya Imanuddin tapi Haikal. belum masuk Pak hadiahnya. Ah, Hadiahnya kok belum masuk ya? belum dapat.
Benar ya, Iya. nanti lewat catatan teman-teman tim apa namanya panitia nanti bisa cek. Ya silakan jawab Pak. Jadi Tadi ada jadi di gini, halaman tadi itu. meskipun saya jawab ini nggak dapat hadiah lagi Pak ya. Iya yang sudah dapat itu kasih yang lain maksudnya, bukan nggak dapat hadiah Pak. Oh Kasih yang kasih. lain. Iya, Oh kita cari 50 orang soalnya. berarti sampai Ya. tanggal 24 akhir Iya nanti betul, tanggal saya 25, nggak 25. tanggal iya itu nggak dapat hadiah lagi ya, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Maksudnya kasih giliran lain. Ini sebuah permainan gitu loh. Jadi Oh gitu kalau nanti ya ya. panitianya setuju, ya oke nanti kita mulai lagi gitu. Oke Pak ya, Pak Oke Imanuddin. Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya angkat lagi Pak Giono. Giono, apa fokus utama dari Paloma Asia Pacific Limited dalam manajemen investasi? Tadi ada tuh halamannya. Buka mic-nya Pak. Oke, terima kasih. Investasi, Pak. Investasi, Pak. Ya, apa fokus utama dari Paloma Asia Pasifik dalam manajemen investasinya? Tadi ada halamannya tadi di depan. Oke, silakan. Investasi, Pak. Investasi, ya. Ya, apa fokus Arbitrasi. utama? Ya, halaman. Jadi, kuis ini dibuat, kita memakai PDF-nya kita, Pak. PowerPoint-nya kita. Jadi, mohon diperhatikan ya, PowerPoint-nya dari awal, bagaimana kita memulai sebuah bisnis itu, kita harus mengerti dulu tentang perusahaannya mungkin, tentang marketing plan-nya mungkin. Nah, di situ. Jadi eh, kita mulai belajar untuk pemberian. Jadi ini sebuah permainan agar kita merasa tidak tegang di dalam setiap pertemuan kita. Ini maksud tujuannya, Pak. Silakan, Pak. Tahu ininya jawabannya? Oke, kita lewatkan dulu ya. Nanti kalau tidak terjawab, kita belajar lagi. Oke, terima Siap, siap. kasih Pak. Ya, Giono. Ya, kita masuk ke dalam. Layanan investasi utama adalah strategi arbitrase fokus kripto teknologi canggih. Jadi, Pak Guyono, jadi seperti halaman yang kita buka terus, itu dilihat. Jadi nantinya dari Bapak bisa mendapatkan kesempatan. Oke. Sekarang ini teknologi AI ya atau ML ini dan ML maksudnya machine learning, dia membaca data. Jadi bagaimana menganalisa data dan keputusan ini dilakukan oleh artificial intelligence. Jadi sudah diperintahkan bagaimana membuka market, bagaimana menutup market. Ya, pemanfaatan peluangnya seperti apa gitu. Jadi bagaimana dia bisa menuju ke satu yang lebih bagus pekerjaannya. Nah, kita kembali lagi. Tadi kan ada tuh kepatuhan dan regulasi apa yang diterapkan oleh Paloma Asia Pacific Limited. Silakan angkat tangan lagi, kita kasih malam ini ya. Ternyata malam ini mungkin agak sulit pertanyaannya. Silakan Pak Joshua, silakan. Pak Joshua sampai ketawa dulu. Silakan Pak Joshua. Eh, Tadi ada halamannya. baru bergabung hari ini, Pak. Jadi masih belum belum sangat Masih paham. belum. Oke, baik Iya, teman-teman. Katanya masih baru hari belum. ini. Ini hilang nih. Jadi thank you. Kita lanjutkan lagi. Nanti kita buka lagi nih. Kita ulang lagi ya. Kalau belum ada, ya saya masih nunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, belum ada yang nggak tangan, belum tahu. Oke, kita masuk dalam keamanan dana investor. Jadi pemantauan real time ini ya di dalam perdagangan otomatis dan kontrol risiko. Jadi perusahaan dari Paloma Asia Pacific Limited ini merupakan perusahaan yang memang sudah bergerak sangat lama. Jadi mereka dulu bergerak di bidang perdagangan properti, ya urusan properti. Kedua adalah perdagangan falas, ya dan banyak lagi dan salah satunya adalah jual beli kapal mewah yaitu yachts. Nah, terakhir dalam 10 tahun ini kita bergerak di bidang namanya artificial ya, artificial maksudnya uh, arbitrase cryptocurrency ini baru dimulai dalam 10 tahun karena di situ ada peluang, di situ ada peluang untuk kita bisa lebih maju lagi ya untuk mendapatkan hasilnya seperti apa. Nah, nanti kuis-kuis itu akan diulang. Nanti saya ulang dari atas dikasih lihat ya kan. Nah, nanti tinggal jawab ya. Jadi siapa yang menjawab tepat ya akan diberikan hadiah. Kita lanjutkan dulu. Karena malam ini ada panjang karena kita tanya jawab untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited.
melalui pertanyaan-pertanyaan di lapangan, teman-teman. Ini kita kasih malam ini. Sebenarnya ini kisi-kisinya untuk menjawab kepada new client atau member baru. Nah, ini sudah bisa untuk menjawabnya gitu. Jadi kepada teman-teman semua, ya, kita masuk ke dalam dunia digital cryptocurrency. Bagaimana mempengaruhi kehidupan kita? Bagaimana mempengaruhi sekitar kita sekarang ini? Semua digital. Contoh lah yang paling sederhana ada. Kalau nggak beli TV digital, kita bingung cara nontonnya. Betul kan? Nah, semua sudah pakai sistem dulu digital ini digunakan untuk apa? Mungkin ada frekuensi yang apa nih gitu loh dulu. Itu nggak dipakai lagi. Sekarang dengan alat kecil untuk nonton TV kita mesti beli. Itu sama kehidupan di dalam dunia perdagangan keuangan itu sudah masuk ke dalam dunia digital. Jadi kita mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia itu, mungkin pengenalannya, mungkin menitip, mungkin ikut berdagang di dalamnya, dan Paloma Asia Pacific Limited menyiapkan itu dengan sedemikian rupa, dengan modal yang kecil, kita bisa memulai saling mengenal apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu arbitrase cryptocurrency. Ini yang paling penting. Jadi sistem-sistem yang baru ini untuk mempermudah kita aja, untuk mempermudah apa? Cara kita mendapatkan cash flow. Cara kita mendapatkan cash flow. Seperti itu. Ya. Hub. Nah, ini adalah keunggulan Paloma Asia Pacific Limited, ya. Jadi di lapangan mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana jaminannya? Nah, Paloma Asia Pacific Limited sekarang dia mempunyai regulasi dan kerjasama itu dengan internasional. Manajemen risiko, sistem manajemen risiko yang ketat dan efektif, strategi canggih, perdagangan arbitrase yang inovatif, dan teknologi artificial intelligence dan machine learning, dukungan teknologi AI dan ML untuk menganalisa pasar. Kita tonton sedikit ya, bagaimana dunia ini berubah dengan cara-cara yang paling sederhana. Karena di perusahaannya Paloma Asia Pacific Limited mempunyai dua cara. Yang satu, cara pertama ini adalah pasif. Yang kedua itu adalah aktif. Jadi, bagaimana teman-teman bisa melihat ini sebagai peluang dan bukan ancaman? Informasi yang disampaikan oleh Paloma Asia Pacific Limited ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa membantu kita. Ya. Mengelola dana aset, ya kan? Dan satu lagi, ingat ya, bagaimana cash flow kita bisa terjadi hari-hari. Begitu teman-teman, ya. Kita nonton sedikit bagaimana pandangan tentang kalau kita aktif itu seperti apa sih? Kenapa mesti aktif? Oke, sebentar. Ini ada yang salah lagi nih. Aduh. Ya. Share. Paloma. Oke. Ini beberapa perusahaan ya. Sekarang kita bergerak ke depan.
Jadi kita lewatkan saja karena ada kesalahan teknik sini nampaknya. Nah, sekarang masuk lagi ke dalam kuis. Gitu. Apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh Paloma Asia Pacific Limited? Silakan kepada teman-teman yang malam ini masih 71 ya. Kayaknya banyak teman-teman lagi mendapatkan kesibukan ya hari ini ya. Silakan ya. Ketika kita bisa menjawab, nanti saya ulang lagi nanti itu. Apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh Paloma Asia Pacific Limited? Mau gimana malam ini? Kayaknya malam ini slow sekali ya. Oke, Pak Giono lagi. Silakan Pak Giono. Buka mic-nya. Saya setuju nih kalau ada yang Layanannya sudah dapat nih. apa ya? Apa, Keamanan Pak? dana investor, Terus? terus melalui pemantauan apa tadi? Real sama Oke. perdagangan otomatis, Oke. kontrol resiko. Apa tuh? Kontrol apa, Pak? Benar ya? Kontrol resiko. Kontrol risiko. Oke. Tunggu dulu, Pak ya. Coba ada Pak Denny Ringo. Silakan Pak Denny Ringo. Apa saja? Apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh Paloma Asia Pacific Limited? Analisis analisis pasar, Ya, kedua pemantauan real time, ya. dan kontrol risiko. Oke. Dua-duanya jawaban hampir sama ini. Jadi kita pilih yang pertama ya. Pak, siapa tadi yang pertama? Mana tadi? Kita pilih yang pertama, Pak Ringo. Nanti yang ulang lagi yang 2, 3 itu kita ulang. Oke, dengan Pak siapa tadi? Sudah menghilang serupanya. Ya. Ya, kalau tidak ada jawaban dari Bapak yang barusan, maka kita berikan hadiahnya kepada Pak Denny Ringo. Saya Kak, Oke. saya Mana ya? Ah, Pak Giono ada. iya. Ternyata saya pancing muncul Pak Giono. Tadi Pak Giono apa tadi? Yang pertama? Real pemantauan real time, Nah, terus? perdagangan otomatis sama Terus? kontrol resiko. Oke, kita berikan kepada Pak Giono. Nggak apa-apa ya Pak Denny ya? Sip ya? Oke, thank you Pak Giono. Malam ini dimenangkan oleh Pak Giono pertanyaan ketiga ini ya. Ya, Ya, kita mulai makasih. lagi. Ya, thank you Pak Denny sama Pak Giono. Terima kasih. Jadi program bonus referral potensi penghasilan hasilkan 20% pendapatan referral. Jadi ada 3 program. Program bonus referral ini potensi penghasilan, referralkan, dan pertumbuhan bersama. Ya, ingat ya pertumbuhan bersama, manfaatkan jaringan untuk pertumbuhan bersama. Jadi kenapa kita harus mereferalkan? Jadi ini kecepatan untuk menambah modal kita. Jadi dalam pemikiran kita dalam dagang, secepatnya seperti apa? Ketika kita sudah keluarkan modal, sekarang ada promosi. Kita masuk dengan $10 dan mendapatkan 3 teman yang setuju dengan program Paloma Asia Pacific Limited akan dapat $10. Jadi kalau di dalam sistem itu ada, kita harus lebih dari 5 orang kita cari. Tapi di dalam promo ini cukup 3 orang saja. 3 orang saja dan kita sudah bisa mendapatkan penghasilan $10. Dan itu kelipatannya ya. Nah, gitu. Dan dibagi kepada teman-teman, semoga bisa mendapatkan modal lagi dari mengajak teman. Gitu. Hop. Jadi fokus mata uang kripto, exposure signifikan teknologi AI dan artificial intelligence dan machine learning menggunakan AI ini menemukan peluang arbitrase. Bagaimana sih peluang ini bisa kita ambil dan kita bisa eh, menjadikan itu profit. Dan satu, banyak yang bertanya, itu tradingnya seperti apa sih Pak? Tradingnya seperti apa sih? Seperti yang falas nggak? Yang ada candlestick-nya, yang ada ini apa? Bukan ya teman-teman. Trading arbitrase, ya, trading arbitrase cryptocurrency ini maksudnya adalah harga itu sudah ada di market. Dan bagaimana dengan softwarenya kita, atau dengan alatnya kita bisa ambil kesempatan itu.
Karena kita berebut. Contoh misalnya teman-teman yang baru masuk malam ini, ada 20.000 di salah satu big apa namanya exchanger, ya. Dan di situ 20.000 itu adalah kita sebut Bitcoin. Dia jual 20.000. Nah, di tempat lain Kraken misalnya, dia jualnya 20.300. Jadi di sini ada jual beli dalam waktu yang sama, ambil selisih yang 300 dolar itu. Dan bagaimana caranya? Kita berebutan loh, ya berebutan. Berapa persen kita bisa dapat? Berebutannya seluruh dunia. Nah gitu loh caranya. Jadi alat siapa yang bisa lebih cepat atau lebih canggih atau lebih bagus dan baik, dia akan mendapat kesempatan akan lebih seperti itu. Ya, jadi fokus mata uang kripto, exposure signifikan, teknologi artificial intelligence dan machine learningnya. Jadi pengembaliannya tinggi, ya ada 3 ya, exposure signifikan, teknologi AI dan ML, pengembaliannya tinggi. Jadi ini menjadi acuan ilmu ke depan itu nanti seperti apa untuk pengembangan Paloma Asia Pacific Limited. Kita lanjut ya. Hop. Oke. Visi jangka panjang kepemimpinan sektor ya. Untuk sektor keuangan itu kita mengkalkulasi dan bagaimana ekspansi kita atau kemajuan-kemajuan yang kita ciptakan bisa menjadi pelopor atau pemimpin di lapangan di bidang keuangan arbitrase cryptocurrency. Dan kedua adalah inovasi teknologi. Ketiga adalah wawasan pasar, keempat adalah pertumbuhan berkelanjutan. Ya. Jadi malam Selasa ini banyak sekali teman-teman yang punya kegiatan, ya. Sekiranya sudah 84 ya. Semoga bisa bertambah lagi karena malam ini memang ada pertanyaan lagi. Ini kuis lagi. Jadi apa saja keunggulan Paloma Asia Pacific Limited? Keunggulan Paloma Asia Pacific Limited. Nah, jadi ada Haikal ya. Silakan Bapak Haikal, dibuka Ya, mic-nya. Prof. Apa saja Ya, keunggulan Paloma Asia Pacific Limited? Oke, Prof. ya, Yang pertama itu adalah lisensi BVI. Yang kedua itu manajemen risiko. Yang ketiga itu ya. strategi canggih. Keempat, Hmm. teknologi AI atau ML. Oke, thank you. Jadi terima kasih bahwa Bapak Haikal memperhatikannya. Ya, terima Yang kasih, ke Prof. yang kelima ini kelima ya atau keempat ini didapatkan oleh nanti berikutnya lagi ya Pak Abdul Majid, kita berikutnya lagi ada nih. Jadi didapatkan oleh tadi Haikal Fikri. Terima kasih Pak Haikal Fikri malam ini ya Anda bisa terima nanti dari si pengundang atau tim manajemennya kita, tim marketingnya kita. Nah, ini kita kembali kepada sistem manajemen risiko. Jadi, pemantauan real time, batas kerugian, kontrol otomatis, diversifikasi. Bagaimana pertumbuhan ini ya menjadi sebuah sistem yang bisa membantu kita di dalam arbitrase cryptocurrency. Ya. Jadi dikontrol otomatis itu bagaimana kita mengontrolnya. Jadi pemantauan real time-nya seperti apa, batas kerugiannya di mana, kontrol otomatisnya di mana. Jadi sistem manajemen yang resiko ini sudah dirancang sedemikian rupa ya. Jadi malam ini tidak banyak teman-teman hadir, tapi arbitrase mata uang kripto. Pertama adalah fokus utamanya adalah pada arbitrase mata uang kripto, perbedaan harga, pemanfaatan perbedaan harga di berbagai pasar kripto, perdagangan cepat, melakukan perdagangan cepat untuk mendapatkan keuntungan optimal. Ingat ya, arbitrase mata uang kripto fokus utamanya ya. Dia ada fokus utama, perbedaan harga dan perdagangan cepat. Fokus utama adalah di bidang mata uang kripto dengan sistem arbitrase cryptocurrency. Berikutnya lagi, oke, persyaratan investasi. Investasi minimumnya itu 10 dolar. Penambahan investasi itu harus kelipatan. Ya, harus kelipatannya teman-teman ya, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar. Jadi begitu ya. Jadi persyaratan investasi ini investasi minimum 10 dolar, penambahan investasinya itu kelipatan dari 10 dolar. Paket bervariasinya, setiap paket investasi memiliki persyaratan minimum yang berbeda. Ya, di sini ada keamanan stabilitas teknis, AI, ya, artificial intelligence dan machine learning.
yang canggih, ya kan? Jadi analisa pasar yang akurat dia. Arsitektur handal, jadi teknik ini dirancang untuk stabilitas profesional, eksekusi cepat, memastikan eksekusi investasi yang cepat dan akurat. Berikutnya ya, oke, legalitas perlindungan. Jadi banyak sekali teman-teman. Bagaimana sih legalitas perlindungannya? Lisensinya resmi ya, lisensinya resmi ya dari BFI. Jadi British Virginia Island. Nah, Virgin Island ya, Virgin Island. Paloma memiliki lisensi resmi dari Komisi Layanan Keuangan, Kepatuhan Internasional, melalui peraturan internasional, ya lisensi resmi, kepatuhan internasional, perlindungan data dan transparansi. Jadi mari kita nonton, ya mungkin beberapa teman sudah bosan ini nontonnya, tapi kita terus. Bagaimana kita memperlakukan uang kita, bagaimana kita melihat uang kita, bagaimana kita membuat kita memiliki uang, ya. Jadi usaha-usaha yang sekarang ini mungkin ada kesulitan-kesulitan. Kita cari beberapa perusahaan yang bisa membantu kita. Bagaimana mengembangkan aset kita dengan cara yang paling sederhana. Ya, nanti pertanyaan yang berikutnya saya kasih kepada Nana Suryana ya. Sekarang kita nonton dulu ya. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Bentar ya, saya hapus dulu. Sepertinya trouble nih malam ini. Malam ini trouble semuanya. Oke. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewakilkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi. Uang dapat mengubah masa depan finansial Anda. Paloma menjelaskan pembelajaran ini untuk bersama seperti Ayah Kaya yang mendukung investasi yang berinformasi. Paloma menyediakan alat dan Error. Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan strategis, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan cari Suaranya gak keluar, Mas. Suaranya hilang, Kang. Suaranya nggak ada. Putus-putus semua. Ya, maklumi. Ya, thank you malam ini. Ya, kita mendapatkan sesuatu yang kurang bagus ini. Jadi terima kasih untuk dimaklumin. Kita masuk Maklumin aja aja, ke Prof. acaranya kita ya. Terima kasih. Ini kayaknya ada gangguan-gangguan ini malam ini. Beberapa video tidak bisa diputar. Kita malam ini membangun pertanyaan untuk kemajuan Paloma Asia Pacific Limited. Ya, kedengaran ya suara saya. Ya. Apa yang kita bangun saat ini ya mengembangkan proyek-proyek yang ada ini ya menjadi proyek yang bisa berkembang dengan baik. Ya. Jadi thank you kepada teman-teman yang begitu setia ya. Pak Iwayan, Suendra Adi Putra, thank you kepada Pak Iwayan Rosten juga, ya Nana Surya, Yap Aja. Ini luar biasa malam ini. Jadi saya harus berterima kasih ya. Sekiranya bahwa apapun yang kita alami hari ini ya,
merupakan jalan yang baik buat kita semua, ya. Nah, di dalam dunia Paloma Asia Pacific Limited, di dalam paketnya sendiri itu ada ekspres, ya, pemilihan paket itu 7 hari, advance itu 30 hari, elite itu 90 hari, premium itu 180 hari. Jadi bagi teman-teman yang saat ini, ya, membuka peluang dan sudah menjadi member. Ingat, kalau sudah menjadi member, stepnya adalah bagaimana pengembangannya. Contoh misalnya daerah Jawa Tengah, Wonosobo sudah mengadakan acara. Bengkulu sudah mulai, ya. Bogor sudah mulai. Jakarta sudah mulai. Nah, beberapa daerah Bali misalnya Bali. Nah, ini persiapan, ya, kepada teman-teman di Bali, persiapkan saja bagaimana memulai karena teman-teman itu inisiatif membuat banner, ya kan. Jadi dirancang sedemikian rupa, jadi kita ini bisa berkembang secara cepat. Jadi tidak menunggu karena memang di luar sana banyak sekali perusahaan yang menawarkan sesuatu. Tapi di perusahaan Paloma ini sederhana saja, kita mendapatkan USDT itu sederhana, tidak ribet, tidak repot, gitu loh. Jadi mari kita selesaikan dulu, ya, sudah 35 menit. Jadi teman-teman di Paloma ini kalau kita misalnya sudah kontrak, ya, kita misalnya belum selesai nih kontraknya, mau ngambil uang kita, itu ada kena apa? Ada hukuman pelanggaran. Jadi kalau pelanggaran ini, kalau dari Express itu 10%. Advance 30 hari itu 20%. Elite 90 hari itu 30%. Premium 180 hari itu 50%. Jadi teman-teman selalu ingat, ya, bahwa untuk mengembangkan Paloma ini tidak sekedar hanya mengembangkan saja. Jadi benar-benar kita serius di dalam penanganan pengembangan aset itu sendiri. Yap. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan persyaratan investasi di Paloma Asia Pacific Limited. Tadi saya ada ulang-ulang itu. Saya angkat yang tadi sudah angkat, ya. Silakan Pak Nana Surya. Silakan Pak Nana Surya. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Halo, Pak Nana Surya. Oke. Belum bisa, ya. Sekarang kita ke Pak Yap. Kalau sudah dapat, Pak Giono, kita tidak bisa ikut lagi, ya. Ingat, ya. Yang sudah dapat, kita berikan giliran ke teman yang lain. Ya. Sebentar, ya. Giliran. Kalau tidak angkat, berarti kita tutup dulu. Kita angkat kepada teman-teman yang Ibu Jenny juga sudah dapat sepertinya, ya. Halo Pak, Nah, Pak saya Nana mau Surya buka nih. jawab. Silakan Pak Nana Surya sebutkan persyaratan investasi di Paloma Asia Pacific Limited. Saya mau jawab Pak. Tadi ada itu. Halo? Halo? Ya, Halo? silakan. Silakan Pak. Halo? Iya, silakan. Putus-putus, Pak. Putus. Coba cari signalnya dulu. Iya, cari signalnya dulu. Ya, ya. Masih ada 3 pertanyaan yang belum terjawab. Baru 2 pertanyaan sebenarnya. Halo? Ya. Malam ini baru perlu 2 pertanyaan ini. Halo, saya boleh? Kurang, ya, kurang jelas Pak Nanaknya. Kita angkat Kang Mas. Nah, Kang Mas. Nah, halo sekarang katanya. Kang Mas, kita angkat Kang Mas dulu aja. Halo. Silakan, ya, Kang Mas, silakan. Saya Ngurah saya Pak. Hah? Yang mana nih? Nama saya Ngurah. Halo. Mana Ngurah itu yang mana, Pak? Harus sesuai namanya di Paloma Asia Pacific Limited di websitenya, Pak, ya. Persyaratan Ngurah, kita Ngurah, itu. Ngurah nama saya. Yang Kang Mas ini? Bukan? Iya, Kang Mas Ngurah ya. Yang Ngurah. Yang atas, Pak. Ngurah mana Ngurah? Hah? Peserta Ngurah saya. Yang N tulisan N, Pak. Ngurah tulisan N Ngurah, sebentar, ya. Nah, sebentar saya buka dulu. Ngurah itu yang mana Ngurah? Mau kertas ya? Mana Ngurahnya, ya? Saya matikan dulu, ya. Yang lain jangan diangkat dulu. Saya matikan dulu mic-nya. Biar kita bisa ini, ya. Ngurah saya angkat, Ngurah. Ngurah yang buka dulu, Ngurah. Mana Ngurah? Iya, Pak. Kalau Saya, buka Pak. masih saya kelihatan.
Ini yang Ya, murah. Oke, murah. ya. Jadi apa jawabannya Sebutkan tadi? persyaratan. Jawabannya adalah eh, investasi minimum. Investasi minimum adalah $10 untuk Oke. memulai. Dua, penambahan investasi Ya. harus dapat dalam kelipatan $10. Oke. Paket bervariasi, setiap paket investasi memiliki persyaratan minimum yang berbeda. Itu Pak Oke. persyaratannya. Terima kasih Pak Ngurah ya. Malam ini Pak Ngurah akan dikontak sama teman-teman ya. Eh, Nanti ya. Pak Ngurah yang mana? Nanti lengkap lengkap tulis di chat Pak. Tulis di chat Oh, nama lengkap sesuai dengan nama yang terdaftar di website Paloma Asia Pacific Limited. oh iya, iya Pak, saya Ya, akan oke Pak akan Ngurah berangkat ya. lagi sama Oke. Ya. Jadi kalau sudah terjawab, teman-teman, ini sudah tidak dibuat lagi. Kita kembali ke Palomanya sendiri. Nah, Sudah ternyata Pak, sudah namanya Ngurah Rida Subawa Pak. Namanya Ngurah Rida Subawa. dari Sumbawa ya. Dari Sumbawa Pak ya, betul ya. Ngurah Rida Subawa. Ngurah Sumbawa. Rida Subawa. Oke, Rida, sudah Rida. ya. Ya, nanti daftar Sudah aja daftar biar udah. kita bisa dengar. Ya, Oke, Pak ya. Ya, ya. terima kasih kepada teman-teman ya. Masih ada 1-2 deh. 1-2. Bentar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Mungkin kalau teman-teman pas mau jawab terus handphonenya agak terganggu, memang kita harus ke next. Jadi ingat teman-teman, ini hanya sebuah permainan. Jadi malam ini kita banyak eh, coba mengembangkan, terus cara mengembangkan bagaimana Paloma ini bisa terdepan ya. Jadi besok masih ada, ya besok masih ada. Kita akan buka lagi besok ini unik ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa setiap kuis yang dibuka untuk mencari lebih kurang 50 peserta, maka kita harus perhatikan bagus-bagus dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Besok sama sekitar 20 menit juga ya. Kita perbanyak diskusi membangun Paloma Asia Pacific Limited ya. Jadi tidak sekedar kita hanya masuk sebagai posisi pasif. Ingat ya teman-teman, dalam hal-hal ini kita lebih fokus pengembangan proyek Paloma Asia Pacific Limited ini. Baik teman-teman ya, semoga teman-teman hari-hari ini bisa mendapatkan eh, harapan ya. Maksudnya di sini tuh harapan gitu loh. Harapan itu seperti apa sih gitu. Jadi harapan ini maunya dibawa kemana gitu loh. Ya, harapan ini maunya bawa kemana dari Paloma Asia Pacific Limited ini. Jadi malam ini adalah pertanyaan dan jawaban. Silakan teman-teman yang masih ada ide, saran agar langkah-langkah kita di Paloma menjadi sesuatu yang maju dan tidak setengah-setengah. Jadi ini sebuah kesempatan yang bagus sekali. Ya. Jadi teman-teman yang baru bertanya, silakan Pak Nana Surya ya. Nana Surya, Pak Nana Surya. Saya ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan belum terjawab. Silakan Pak Nana Surya, mungkin ada saran atau bagaimana cara mengembangkan Paloma agar menjadi satu perusahaan yang kokoh dan kuat dan punya daya saing di lapangan. Ya. Oke, Pak Nana, saya angkat Pak Nana dulu ya. Tadi tangannya masih itu. Gimana Pak Nana? Dibuka mic-nya. Kalau belum ada, saya pindah ke Pak Abdul Majid kalau Pak Nana belum. Ini signalnya kayaknya Pak Nananya agak terganggu ya signalnya. Silakan Pak Abdul Majid. Pak Sopian Baik sebentar Pak, ya. baik. Ya, silakan Pak Abdul Majid. Dengar Selamat Pak. malam. Ya, dengar. Jelas sekali suara Bapak. Selamat malam juga, Pak. Sehat? Sehat Pak, sehat. Sehat sekali Pak Abdul Majid. Alhamdulillah baik ya. Saya Ya. secara pribadi Pak, saya ingin bertanya tentang ini Pak, tentang keuntungan Pak.
Nah, Ya, keuntungannya kalau bisa gitu, Pak, bisa nggak ditambah gitu, Pak, biar biar kalau misalkan 2% udah 2% aja gitu, Pak, jangan berapa, jangan 1% atau jangan ini gitu, Pak. Nah, nanti untuk ke depannya biar saya kan ngerekrut orang itu kan biar lebih tertarik gitu kan, biar lebih wow gitu kan, karena memang bonusnya tinggi gitu kan. Minimal 2% udah 2% aja gitu Pak, jangan ada yang 1% gitu Pak, itu saran gitu. saya sih Pak, biar biar teman-teman saya, biar saya ngerekrut orang-orangnya itu lebih mudah gitu Pak, karena memang keuntungan referral itu kita tinggi gitu, minimal 2% lah Pak gitu, jangan jangan kurang dari 2% gitu, itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Abdul Majid ya. Thank you segala saran dan pertanyaannya. Sebenarnya ada pertimbangan ke dalam 2% itu, 1% dan perkiraan ya lebih kurang sebenarnya. Tapi di dalam posisi 1% itu kan mendekati. Kadang kalau kita dagang, votalitas itu kita nggak tahu berapa nilai votalitas itu nantinya di lapangan. Nah dari situ ada ukuran kebijaksanaan dari perusahaan Paloma Asia Pasifik. Mungkin nanti ya kan nanti akan dibuka 2%-nya. Saat sekarang ini kita melihat pasar itu bagaimana memberikan keuntungan kepada para member dulu. Jadi kalau 2% ada beberapa kebijakan memang belum dilakukan. Nantinya ada ya. Mungkin biar perusahaan perusahaan bagaimana untung dan ruginya, terus bagaimana kepada member untung dan ruginya. Itu nanti dibicarakan lagi. Yang penting apa yang Bapak sarankan ya bisa kita menjadi pertimbangan di dalam perusahaan Paloma Asia Pacific Limited ini. Baik baik Pak, Begitu baik Pak Abdul Majid. siap siap Pak, siap Thank you ya. Ya, terima siap kasih. siap, sama-sama Ya, Pak. Pak. Ya, Pak Nana Surya juga ada permasalahan ini. Pak Nana Surya silakan Pak Nana, dari tadi maaf sekali nih. Itu kayaknya signal itu, Pak. Halo, Ya, masih nyangkut lagi nih. Ini masih nyangkut juga nih. halo, Ya, satu-satu ya. Nanti saya angkat halo. ya untuk pertanyaannya. Sambil lihat halaman ya, sambil lihat halamannya. Sambil lihat halamannya. Saya biarkan sambil lihat halamannya ya. Nanti saya kasih pertanyaan lagi. Ada 3 pertanyaan belum terjawab. Pak Nano Surya sepertinya harus cari posisi yang bagus ini. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih, Pak Iwan Rosten. Pak Nana saya tutup dulu ya mic-nya ya. Maaf ya Pak ya. Ini nyangkut-nyangkut Pak Yo, suaranya. Ya, sebentar ya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Ah, Prof. ya, selamat malam. Bapakku yang tersayang Ini Iwan Rosten. gangguan terus ini gangguan. Berapa kali saya keluar lagi masuk lagi keluar gitu gangguan terus ini suaranya tersendat-sendat ya. Semua ya, tersendat-sendat ya, termasuk suara saya Pak ya. Iya, saya dua kali udah keluar lagi masuk gitu. Ini Iya. ya kita coba. Ini sepertinya ya cuaca ya, ya, cuaca yang ganggu ini ya, di mana-mana dari tadi ya, siang ya. sepertinya saya lihat. Tapi kita Ya, begini aja, waktu saya Prof. video call. Hah? Kita manfaatkanlah situasi yang seperti ini. Kan semuanya tidak begitu mulus, pasti ada hambatan. Kita aja. Ingat ya, Begini kan gitu. saya ya Pak Iwayan, saya sambil putarkan halaman-halamannya. Tolong teman-teman diperhatikan bagaimana sih Paloma Asia Pacific Limited ini bisa berkembang. Jadi ketika di pertanyaan di lapangan misalnya kami fokus pada strategi investasi inovatif dan manajemen risiko untuk memberikan pengembalian investasi yang stabil. Jadi Paloma Asia Pasifik adalah manajemen investasi ya, penuh inovatif. Begitu. Nanti saya kasih pertanyaan tolong dijawab. Ada Bu Dewi. Ya silakan Bu Dewi buka mic-nya. Sebentar ya Pak Iwayan Rosten. Ya, terima kasih nih. Putus-putus lagi semua. Ya Bu Dewi. Terima kasih Pak Z. Ada Ya. titipan pertanyaan dari teman-teman kita di grup. Dari mana Paloma ini mendapatkan keuntungan? Seperti itu. Saya sudah berusaha sampaikan, tapi sepertinya akan lebih afdol jika Bapak yang sampaikan deh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pertanyaan Ibu Dewi dari teman-teman semua. Kita akan bicara atau menjawabnya dengan kebijaksanaan perusahaan. Jadi perusahaan ini mendapat keuntungan itu dari trading arbitrasenya juga.
Ya, arbitrase ini sudah ada keuntungannya. Contoh misalnya di Bitcoin. Satu hari dia keluar berapa persen di sana, kita sudah ada pembagiannya. Ya, tapi sebelum-sebelumnya perusahaan ini sudah pengembangannya ini melihat arbitrase cryptocurrency ini adalah sudah dilakukan 10 tahun ini. Tapi kepada penawaran kepada masyarakat baru 2 tahun ini. Lebih kurang gitu loh. Bagaimana masyarakat ini bisa masuk ke dalam dunia perdagangan arbitrase cryptocurrency. Jadi kalau modal-modal mungkin kita siapkan semua modal itu untuk keuntungan itu seperti apa? Kita bayar dari keuntungan kita, ya. Jadi kita tidak main di posisi misalnya di dalam dunia misalnya money game atau apa. Bukan di sana letaknya kita, ya. Jadi bisnis yang kita sudah berkembang sebelumnya. Baru bagaimana kita mengembalikan memakai cara arbitrase cryptocurrency kepada masyarakat. Sehingga kalau kita balikkan berarti kita pinjam ya pinjam dana masyarakat agar menjadi sebuah dana kolektif. Kita tes lagi pasar sehingga untuk memperkenalkan kepada masyarakat dengan mudah dengan $10 saja. Gitu. Jadi begitu Bu Dewi gitu. Ya, dari perdagangan arbitrase cryptocurrency-nya itu sudah ada karena pelacakannya itu sudah 10 tahun lebih kurang. Bergeraknya dalam 2 tahun ini mereka melihat porsi-porsi apa sih yang bisa menguntungkan dalam arbitrase cryptocurrency ini. Ya, baru tahun ini ditawarkanlah kepada masyarakat. Begitu teman-teman. Oke. Selamat Ya malam, ingat Prof. ya, halaman-halaman ini nanti saya rubah halaman nanti ada pertanyaan ya. Silakan menjawab. Saya angkat dulu nomor telepon siapa ini? Sebentar Pak Wayan tadi. Pak Wayan ada pertanyaan nggak Pak Wayan? Masih Pak Wayan buka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka Pak. Selamat Oke. malam, Prof. Silakan Pak. Ya. Ya. Gini, Prof. Ya. Bali sekarang dijajah oleh kapitalis ini benar-benar tidak enak sekarang di Bali, Prof. Apa Makanya itu tidak sekarang enak? Signal. karena dijajah kapitalis nih sekarang hampir habis Ya. ini tanah-tanah hampir habis ini. Oh, sama orang Barat. Iya, ada dari Rusia banyak nih, Prof. Kemungkinan Wah. kita orang Bali nanti bisa kayak di Jakarta nanti tersingkir. Iya. Nah, habis ini Ya. daerah-daerah Canggu yang daerah-daerah elit itu. Cepat-cepat kita cari itu Pak. Cepat-cepat cari cara agar kita mendapat modal atau cash flow-nya kita. Ya. Kita Ya. belilah tanah yang lebih banyak gitu. Jadi ya. Sekarang Oke. Ya. dengan adanya investasi Iya, Paloma terlalu terdengar Pak. proses Wayan. itu bisa ditekan Ya. begitulah, Prof. Ini sekarang kan Tidak terlalu terdengar suara Pak Wayan. iya. Wah, putus-putus saya terimanya. Jadi kita angkat yang lain dulu Pak Wayan ya. Pak Wayan simpan dulu ya. Simpan dulu pertanyaannya. Iya, silakan. Iya. Nah, simpan dulu ya. Oke, kita angkat yang lain. Ya, halo kepada ya Pak siapa ini? Pak Yap ya. Oke, silakan Pak Yap. Setelah itu Pak Mustolik ya. Setelah itu Pak Mustolik ya. Saya angkat sebentar Pak Mustolik ya. Silakan Pak Yap. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk semuanya. Mohon maaf ini putus-putus juga sinyalnya. Jadi saya keluar masuk keluar tadi masuk. siang sepertinya Pak. Semuanya sepertinya tadi dari siang. Eh, Saya kenal dulu Pak. Silakan Pak. Kami belum bertanya. Kami cuma ini mendukung. Jadi mendukung begini. Materi-materi yang ada di Paloma itu memang harus sering diulang-ulang supaya kita sebagai yang lama, yang member lama, member baru itu supaya hafal. Jadi memang visi misi dan perlindungan, keamanan semua itu harus diulang-ulang. Kalau memang ada bab 1, pasal berapa, bab 2, pasal berapa itu, Prof. Terima kasih. Baik. Iya, thank you. Terima kasih saran Pak Yap aja. Thank you sekali bahwa kami akan melakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik kita akan lakukan. Terus majunya seperti apa? Terus bagaimana kita memfokuskan dengan pergerakan pengembangan Paloma. Jadi kembali lagi saya bicarakan bahwa beberapa teman di beberapa kota sudah melakukan pertemuan atau melakukan base camp. Jadi
ini merupakan inisiatif. Jadi nantinya kurang lebihnya didiskusikan kepada upline teman-teman masing-masing, ya. Jadi pengembangannya seperti itu. Jadi kita harus cepat seperti itu. Ketika menemukan kondisinya memang sudah bisa memberikan kita peluang, ya kita lakukan dengan yang terbaik saat ini. Jadi silakan Pak Mustolik, silakan diangkat dulu Pak Mustolik. Halo, Iya, ya, cek halo cek. Pak Mustolik. Tes. Audio masuk? Iya, jelas. Ya. Saya anggota baru dari Wonosobo. Oh, iya, rombongan Pak Yunus ya, Pak Yusuf ya. Ada saran buat saya. Ya, Kemarin kebetulan saya top up pertama kali. iya, oke. Baru ikut Zoom baru pertama kali ini saya ikut Zoom. Oke. Ada saran. Ya. Paloma, terutama ketika top up itu ambil jaringan. Kemarin saya kebetulan pakai USDT. Terus apa itu jaringannya kan pilihannya cuma 2 itu ya. Halo, jelas? Audio jelas tidak? Halo. Halo Pak, suaranya barusan terputus. Oh, terputus. Ya. Ya, silakan Pak. Kemarin saya top up pakai USDT. Kebetulan di Ya. Paloma baru ada jaringan 2 itu ya. TRC Apa 20 sama apa itu ya 2. IRC. Ya. ERC, ya ERC. Saya punya saran ditambah lagi jaringannya. Karena saya kemarin agak coba yang lain, ada yang biaya gas fee-nya ada cukup lumayan. Ada berapa itu, potong berapa itu kemarin. Kalau pilihan lebih banyak kan nanti mempermudah anggota untuk top up. Misal pakai jaringan Binance BIP20 apa pakai jaringan ton gimana? Nanti bisa ditambah lagi supaya mempermudah top up. Oke. Terus pilihan banking juga perlu ditambah lagi. Ya. Agar sesama banking kan nanti jadi mempermudah, misal BRI sama BRI, BCA atau sama BCA. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Mustolik. Ya. Thank you. Memang itu sudah dibicarakan kalau memang nantinya ada permasalahan-permasalahan ditemukan oleh teman-teman, itu akan ada perubahan atau penambahan. Ya. Nah, dalam pengiriman biasanya itu kalau kirimnya ada trouble itu bisa signal, ya, atau wifi-nya kita atau wifi setempat itu tidak stabil. Itu biasanya Pak. Ya. Jadi Ya. kita bisa kirim dari, memang di Indonesia itu kan ada peluang, ada ajaib, ada toko kripto. Jadi ya. Satu lagi yang sering dipakai itu pintu. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dikirim dari situ, karena memang bisa dikirim dari situ karena kan cuma pakai address saja. Nanti Bapak download pintu, ya. nanti pengirimannya bisa dari pintu. Pintu saya sudah Aplikasi, ada. aplikasi pintu Pak, itu sepertinya paling murah menurut informasi dari teman-teman. Kalau Indodax itu kan 10.000 setiap pengiriman. Saya jarang pakai Indodax. Paling saya nyimpennya di wallet saja yang lebih apa ya. Iya. Itu pintu salah satu yang sekarang mereka pindah ke pintu, teman-teman. Teman-teman kita juga banyak pindah ke sana.